Permisi. Masa. Halo semua, kembali lagi di podcast Pak RT. Yes. Ah, ya, udah Ya, udah lama ya kelihatannya kita nggak ngobrol bertiga lagi. betul. Udah berapa lama ya kita nggak ngobrol bertiga? Terakhir kali kapan sih? Terakhir kali kita ngobrol bertiga tuh kemarin malam kayaknya. Ya nggak usah dibahas di sini, tolong. Maksudnya podcast, waktunya di podcast, bukan ketemu langsung, beda ya. Oke, oke. Tolong. Kayak kita Terakhir mau kali, mau bikin terakhir kali trimas apa nih? kentir aja kita kayaknya ini. Iya, kelihatannya lebih baik ke situ aja ya Oh nanti ya. iya, Nah, iya. Betul. betul. Tapi ngomong-ngomong nih, kemarin karena kita keluar juga kita sempat bahas banyak kan ya, Yes, yang betul. orang-orang nggak tahu. Cuma yang kita sebenarnya secara nggak sadar nih, COVID udah masuk tahun ke pertama. Iya nih. Sudah ulang tahun nih dia. Happy Udah ulang birthday loh tahun. COVID. Wah, selamat ulang tahun COVID. Tapi emang nggak terasa banget ya, COVID udah setahun. Tapi ngomong-ngomong COVID udah setahun, emang kalian nih, kalau misal ya kita aja deh, kalian kuliah, aku dengan kesibukan sehari-hari, ada perubahan nggak 1 tahun ini? Entah itu kan di Tulungagung, kalau kita di Tulungagung kan permasalahannya ya aturan, terus kuliah atau apa. Ngerasa ada perbedaan nggak sih selama setahun ini atau kayak gimana? Tuh. Nah, kalau Siapapun dah. aku tuh perubahannya lebih sebenarnya nggak ekstrim banget ya. Kalau aku tuh lebih bisa mengatur tata cara bicara. Nah, kalau kita video conference kan kita bisa ngatur kan, atau enggak kita ketik dulu gitu terus kita bisa baca apa yang mau kita ngomongin. Biasanya kan kalau kita ngomong kan di kepala A, tapi waktu kita ngomong tuh C atau enggak Z. Beda ya, nggak Iya, konstan ya, iya. nggak konsisten ya. Ini mulut sama otak ini nggak jalan nih, nggak sinkron ternyata. Tapi kalau video Yang conference diajak ngomong nangkepnya G. Waduh. Yes. Waduh. Makanya kalau kita udah di video conference itu kan kita bisa ngomong lebih tertata, tertutur, bagus lah, halus gitu. Ya, Sinkron otak dan mulut. dan sebenarnya juga Matias belajar juga supaya gimana cara ngechat orang, bisa di umum, bisa di personal, bisa di ruang publik, supaya nggak dimarahin dosen. Oh waduh, Ya. ya betul sekali itu. Melatih kita. Oh, Yohanes kelihatannya nggak tahu ya, Yohanes ceritanya. Ya udah deh, Iya, Yohanes, Rizal. daripada bingung, gimana Yohanes? Ada perubahan nggak? Atau mungkin ya ngerasa aneh lah udah setahun COVID. Perubahan. Kayaknya apa namanya? Gak terlalu signifikan sih perubahan. Wow. Mungkin jam tidur terus jam ngerjain tugas itu berubah total gitu. Nah, kalau misal kamu biasanya ngerjain tugas jam berapa, terus sekarang gara-gara COVID berubah itu jadi jam berapa deh misal? Atau malah tidak mengerjakan? Wow. Kalau dulu itu ngerjain itu waktu siang masih rajin-rajin. Kalau offline itu masih rajin-rajinnya. Nah, kalau sekarang ada pandemi sekarang malah apa namanya? Nyaris gak ngerjain. Astaga, Wah, Anda ini pengakuan secara tidak langsung. Jadi kalau dulu masih apa namanya? Kebut semalam ya, kalau sekarang kebut sejam. Anda kira Wow. ini tidak disaksikan oleh dosen Anda? Kita bisa kasihkan link ini ke dosen Anda loh nanti. Jangan. Loh, waktu ngerjain itu nggak penting, yang penting kan hasil akhirnya. Oh. Waduh. Benar. Sekarang Maaf ya gini, Pak, Bu. Maaf ya Pak, gini Bu. loh. Umpama kamu apa namanya? Dikasih tugas ya sama dosen. Dikasih deadline misal nanti malam gitu. Maksudnya malamnya jam 9 lah. Nah, dosen tuh nggak mau tahu kamu ngerjain jam berapa, apa gimana, pakai apa, nggak peduli. Dia kan cuma peduli hasilnya. Waduh, ya benar. Itu ada benarnya juga. Cuma ya jangan 1 jam sebelumnya lah. Masa tidak ada waktu untuk panik, tidak ada waktu untuk berpikir keras. Loh, mungkin kalau berpikir keras apa namanya?
udah jadi satu sama waktu ngerjain tugas. Nah, waktu-waktu sebelumnya itu ngumpulin tekad. Ya sih, ngumpulin tekad lebih susah dari mikir keras. Setuju kalau itu, Jadi setuju. gini, kepikiran, oh ada tugas, enaknya ngerjain aja deh, gitu. Daripada nanti kesusahan. Terus ambil HP buat apa namanya, download template gitu misalnya, download template buat tugasnya. Nah ada notif masuk, scroll, gak kerasa udah 3 jam. Dan sudah berakhir kelasnya. Waduh, Anda ini memang. Tapi ngomong-ngomong kelas, kuliah dan teman-temannya tadi, karena kan pasti ada yang berubah juga tugas. Ini kan berarti kalian yang masih kuliah, kalau aku kan nggak kuliah jadi bodo amat. Kalau yang masih kuliah berarti online semua ya Mas Ian ya sampai sekarang. Nah, itu apa juga pengaruh ke jam tidur, terus nanti kayak misal katakanlah harus persiapan 1 jam online atau gimana itu? Apakah masih enak online atau kayak gimana selama setahun ini? Sepertinya kita lebih milih online ya daripada Tolong. Kita kalau online itu bisa apa namanya? Kalau kita online itu kan kelebihannya itu bisa menghilang dari realita kampus. Kita bisa bersembunyi di online ini ya toh. Oh, jangan-jangan kamu ini ya, yang bisa apa ini kayak ninja, kayak Naruto, pakai jutsu itu terus hilang itu. Si Sultan itu. Ya kenapa itu juga di videoin? Sultan kenapa itu juga bisa menghilang? Ya ampun, parah. Kalau Yohanes, enak online pasti, enak Ya. online. Oh enggak, kalau aku apa namanya 50-50. Kenapa tuh? Kalau kuliah biasa enak offline, ya. Tapi kalau kuliah apa namanya, kuliah proposal enak online. Anda tahu kuliah online itu hanya berlaku kuliah offline itu hanya berlaku pada orang-orang yang ekstrovert. Yang introvert itu nggak mau itu kalau offline itu. Enak online. Iya, takut udah ada COVID, terus di kerumunan banyak juga keringet dingin. Oh, jauhkan aku. Dasar introvert. Itu aku banget sih sebenarnya. Yohanes mungkin nggak keringet dingin, cuma banjir keringat udah banjir. Gunung es bukan keringet lagi, gunung es. Bagaimana bisa anak Ormawa itu introvert? Bagaimana itu bisa terjadi, Bang? Loh, jangan bahas Ormawa di sini, jangan bahas Ormawa. Tolong. Saya sudah di ambang batas ya ini sudah. Oke. Kalau kita ngomongin Ormawa sedikit kan yang di sini yang masuk kan cuma Pak Editor ini. Anda kan sudah keluar ini. Gak bisa. Oh iya. Anak ini saja yang pakai kacamata ini saja yang ikut Ormawa itu. Gini loh. Gimana itu? Seru nih. Dimute dulu, bangun. Organisasi kampus yang aku join itu bukan Ormawa hitungannya. Wah, apa itu? Itu organisasinya luar Ormawa. Soalnya Ormawa itu apa ya? Pokok kental sama politik lah kalau Ormawa itu. Waduh. Kayak lembaga pers, badan eksekutif, badan perwakilan kan kental sama yang namanya politik itu. Di dalamnya pun ya politik. Aduh. Kalau aku join di kampusku itu namanya orang baca. Jadi yang ngurus apa namanya tugasnya itu ngurusin jurnal dosen, terus skripsian kakak tingkat gitu. Rajin ya Anda. Benar. Gini. Tadi karena Yohanes juga udah bahas dia ada di organisasi mana. Gak adil kalau Matias juga gak cerita dong. Nah, kalau Matias anak sosiologi ini, masa gak ada organisasi? Sosiologi harusnya bersosialisasi kan. Oh iya. Kalau minimal BEM UNIF lah. Harus itu. Kalau saya karena online
Dalihnya ya karena online, gak bisa ketemu, gak bisa masuk organisasi, sibuk kuliah. Itu dalih Nah, sebenarnya. benar, tapi kan Yohanes juga bisa join. Kenapa kok Anda tidak bisa? Itu beda. Iya Kalau loh. kalau saya dengar-dengar tadi kayak Yohanes itu tugas-tugasnya kayak introvert sekali itu. Loh. Kok bisa Loh, dicat langsung introvert deh yo? Iya itu. gak boleh ini. Wah, Ayo. Kayak ngurusin cuma dosen itu kan urusannya kayak yang anak-anak introvert aja itu kayaknya. loh, Enggak juga, malah eh ketuanya itu malah lumayan cerewet, malah simbolnya ekstrovert malah. Kalau Anda loh enggak. Bentar. Aku tengahin dulu. Justru orang-orang yang bekerja itu harusnya ekstrovert. oh iya Kak. Karena kalau introvert pasti nggak mau disuruh begituan. Apa ini? Dibuang masih, Aduh. dilempar-lempar. Apa ini? Jangankan bilang nggak mau, ngerespon aja enggak. Nah, langsung, siapa nggak kenal? SKSD kan. Oh kayak itu. Nggak sampai gitu. Oh, ada notif ya sudah. Oh kayak Udah itu. sampai situ Ada dulu. notif aja nggak tahu. Bentar, ini jangan mengalihkan isu dulu, Matias. Matias berarti ikut organisasi apa ini di kampus? Ayo. Kalau saya di organisasi kampus juga ikut apa-apa. Sudah tenang saja Loh. hidupku ini. Ya udah kita lepas dulu dari ormas sampean organisasi kampus. Organisasi kampus. Tapi bener ormas kan organisasi Bener, ormas Bener kan? kampus. Oh iya bener kampus Bener, ya. bener. Ya walaupun Iya, A-nya beda iya. tempat ya. A-nya beda tempat. Tapi bentar, ngomongin tadi Ormawa, tadi organisasi lah apapun itu, ruang baca dan teman-temannya. Berarti kan ada skill-skill baru. Nah, selama ini skill apa yang telah meningkat selama setahun pandemi? Kalau ya skill. Misal gaming kayak atau apa kayak apa nih? Yohanes dulu aja deh. Yohanes. Yang introvert. Yohanes. Yang ngakunya introvert, padahal ekstrovert, ngurusi berkas. Skill ya. Mungkin skill nggak tidur. Wow, itu termasuk skill ya? Jarang-jarang loh. Kan biasanya kan orang kalau udah jam-jam larut malam kan susah buat nggak tidur. Ya tolong nanti kalau ada perusahaan yang lihat nanti skill susah buat tidur atau bisa lebih tidur, nanti tolong jangan bisa dimasukkan ke CV ya, tolong. Ya. Itu bukan sebuah talenta. Ada lagi nggak? Skill menunda tugas. Astaga naga. Ya itu tidak bisa dimasukkan ke CV ya, tolong. Kamu ini memang anak mungkin ini yang beneran mungkin skill bagian desain sih, soalnya waktunya cukup banyak buat belajar gitu kalau online gini. Kalau offline kan kita harus ke kampus, harus kemana gitu kan kalau kuliah. Kalau online gini kan kita bisa langsungan gitu loh. Jadi habis kuliah kan kita kan di laptop gitu kan, habis selesai kita bisa langsung latihan gitulah, maksudnya belajar sendiri gitulah, jadi nggak nunggu pulang gitu. Wah, ada lagi nggak selain kemampuan untuk bisa tidur cepat? Kemampuan apa itu? Kenapa ini semua kemampuan kita negatif semua konteksnya ini ya? Ada lagi nggak? Selain editing mungkin video mungkin masih nyambung harusnya. Ada lagi nggak selain itu? Atau mungkin tiba-tiba pengen jadi barista, langsung kopi, bikin puitis, kopi kala itu. Oh sih. Kayaknya nggak ada sih. Bagus lah, jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Loh, itu skill yang balesin DM cewek itu enggak itu? Tidak dimasukkan. Gimana? Oh, yang share screen ternyata DM-nya masuk itu ya?
Sialan. Tolong, itu topiknya beda lagi. Oke. Tapi waktu COVID loh itu. Kayaknya masih nyambung. Oh iya kan? Loh, tapi kan kita kan ngomongin skill sekarang kok malah bahas Ya, UGM. Oke. Reviewnya Pembelaan diri. Ya udah, Matias, skillnya apa yang apa ini level up atau naik? Kok level up sih? Nge-game lah. Apa nih yang skill apa level ya? up? Ada ini, karena kita hidup di zaman modern, ya menyelesaikan sesuatu dengan cara yang modern juga, boy. Wah, pasti jawabannya pasti keren dong. Nah, apa itu? Apa-apa itu kayak misalnya kita kayak skill mencari sumber-sumber referensi. Karena kan kita nggak bisa, kalau ke perpus cari buku itu kan mainstream sekali. Kalau di internet itu kan luas sekali kan. Jadi kita harus benar-benar bisa spesifik cari yang paling benar dan bisa jadikan referensi buat tulisan kita di tugas-tugas essay gitu kan. Itu kan paling penting itu. Apalagi cari itu loh, apa, PDF yang file-file PDF yang dari buku itu kan susah banget itu cariin. Nah, itu kan harus yang kalau nggak ketemu kan harus beli bukunya itu. Kayak ini teman kita ini. Yang mengeluh habis berapa ratus ribu itu ya untuk cari buku itu dan ternyata salah alamat juga ya. Aduh. Oh, teman kita satu ini mengalami kesialan ya bulan ini, teman-teman. Mungkin itu salah satu skillku yang nambah itu kayak skill apa namanya? Skill memindah lokasi pengiriman. Jauh masalahnya, jauh. Surabaya Tulungagung itu butuh waktu 3 jam. Jauh. Tapi emang bener yang diomongin Matias itu apa namanya, skill nyari referensi itu ya mungkin ya penting sih, soalnya zaman sekarang gini ya, kalau sekarang nyari PDF tuh mungkin kalau kita nyari di Google tuh banyak gitu ya, listnya banyak, tapi waktu di download itu cuma 5 halaman mungkin ya. 5 halaman itu pun bukan materi isinya, kayak cuma apa namanya ya, kayak preview datanya gitu loh, kayak surat izin, kayak izinnya gitu doang. Jadi tidak bisa sumber langsungnya gitu. Kalau sepengalamanku sih emang kalau misal cari buku itu sangat susah ya di PDF, karena emang pertama kan hak cipta juga, dan waktu itu cari novel sih aku sih. Kalau aku kan akhir-akhir ini suka baca buku, jadi cari novel itu bener-bener susah lah intinya. Dan apalagi kan waktu pandemi ini toko buku pada tutup semua kan. Tutup semua. Padahal aku waktu itu pengen beli lilin di toko buku itu. Jadi ya emang tutup semua. Kenapa nggak Fuyung Hai aja beli toko buku? Kan mati lampu, butuh lilin ya, otomatis toko yang deket toko buku otomatis cari lilin. Oh nggak ada, ya udah tutup. Kelontong tutup. Bapak, toko kelontong. Terus apa ini pengen cari novel, oke cari novel ke toko buku tutup kan. Cari PDF ya sebenarnya ada, cuma mungkin ketutup sama apa ya, blok-blok lain lah ya kalau bisa dibilang. Tapi kalau nggak benar-benar detail pasti nggak ketemu ya, walaupun sekarang udah ketemu. Sama ini sih, kita online ini kan semua butuh kayak beli online kan, terus pesan-pesan apapun juga online. Nah yang susah itu kalau itu loh, harus bayar pakai kartu kredit itu loh. Aduh. Keluhan teman kita selalu sama. Sama ya, dari kemarin kumpul ya masih sama keluhannya ya kayaknya. Ya, mungkin kalau teman-teman yang lain yang nonton, kalau misal ada saran mungkin bisa dibantu ya permasalahan teman kita kartu kredit ini. Mungkin kalau misal ada yang tahu caranya membuat kartu kredit mungkin bisa dibantu. Nah, tadi ngomong skill, sekarang kita ngomong ini deh. Kan bentar. Pak RT belum ini.
Wah, ternyata di Dari sini tadi saya sebagai nanyain RT ya, mulu. Mas Ian. Aku Nanyain baru mulu. sadar juga. Nanyain mulu tapi nggak mau jawab Sepertinya juga. kita tadi perkenalan Ganti bukan yang nambahin yang apa namanya yang nambah apa sekarang? ini, Padahal tapi tadi, kita perkenalan bukan Pak RT ini tadi kayaknya. Nah, iya ganti, makanya aku Kenapa? ganti judul aja Oh ini iya kita. ya. baru sadar. Oh iya, Pak RT ya. Oke, tadi apa mau tanya apa skill yang nambah? Sama, Bebas. betulnya sama ya, sama. Pasti ikut prakerja. An- Aduh, prakerja terus. Nanti Matias lulus langsung prakerja ya. Kayaknya iya. Kalau kalau aku sih yang nambah pasti pertama desain karena ya emang karena ada laptop satu jadi laptop yang ini nggak bukan sombong ya teman-teman, bukan sombong. Maksudku karena juga punya satu spare, satu sisa jadi bisa dimanfaatin lah. Jadi buat latihan atau apa. Ya walaupun ternyata ujung-ujungnya tidak kuat. Jadi tapi belajar masih bisa. Itu satu. Kalau editing nggak bisa, bukan nggak bisa, tidak ada spek yang mumpuni. Ya. Terus apa lagi ya? Gaming ya udahlah standar dan mungkin ya lebih ini sih lebih ke soft skill sih untuk ngomong ke orang. Kalau biasanya kan asal ceplos-ceplos, sekarang dipikir benar-benar dipikir ketiduran. Aduh. Kan mikir kan capek tidur akhirnya ya ketiduran. Ini skill untuk memenuhi kemauan ngidamnya mamamu. Sepertinya itu sangat-sangat dibutuhkan. Justru kalau ngomongin itu, aku sangat menghindar dari itu karena emang ngidamnya susah-susah. Kemarin lusa ngomong kelihatannya Jepang itu enak ya. Waduh, apakah pertanda harus ke Jepang? Aduh. Terus ngomong, temenmu ini nikah loh. Waduh. Berarti kalau digabungin berarti kamu disuruh nikah di Jepang. Nikah di Jepang sama orang di Jepang. Itu pola itu pola. Bukan begitu, nanti saya masuk video susah. Nanti tulisannya Anda harus tahu. Kamu harus hashtag kamu harus tahu. Padahal nggak penting-penting banget. Aduh itu. Kalau ini sih yang terasa kalau aku skill nulis sih karena kan emang akhir-akhir ini suka ngeblok orang. Bukan ngeblok itu. Emosi. Blok apa jadi mikir ngeblok orang kan apa sih? Blok ya, blogger. Jadi ya karena emang pandemi juga jarang ketemu temen, jarang ketemu orang-orang. Kalau ketemu orang-orang kan takut juga tiba-tiba COVID. Jadi takut walaupun kemarin kita melanggar aturan itu ya. Jadi ya mungkin satu-satunya ya nyurahin pikiran ya di blogger itu. Gitu kalau aku. Udah terjawab kan kalau dari aku. Iya, boy. Kalau dari aku mau mencurahkan rasa kesal, gundah, gelisah, dan pokoknya apalah itu kalau nggak enak tuh pengennya langsung keluar aja gitu. Pengen ketemu siapa, keluar. Langsung tiba-tiba ngajak, ayo keluar, gas. Padahal nggak ngerti apa iki bara-bara gas. Tapi gimana? Tapi emang kalau misal akhir-akhir pandemi ini juga banyak orang yang ketemu, terus permasalahan juga sangat banyak bikin orang depresi. Terus kalau misal kalau Matias kan beda ya, punya pacar pasti ceritanya mungkin ke pacar, punya kakak ya ke kakak. Ini nih kalau aku kan udah terjawab nih tadi lewat blog atau apa. Nah, teman kita ini satu yang pakai kacamata ini cerita ke siapa? Langsung yang mana ya? Tidak pakai headset. Gimana? Ya, kalau kamu punya masalah nih selama pandemi ini, apalagi kan tugas kuliah masih numpuk.
tugas-tugas, apalagi kan kalian sudah tugas akhir juga. Ya, gimana cara kalian buat menghilangkan stres itu? Kalau Matias gak usah ditanya lah. Gas. Kas, Kalau enggak, miras. kalau enggak, aku pengen cerita Mi, ya, gitu. Kalau ya ada saya gimana? Apalagi kan tidak ada pasangan. Oh, kalau Ya, Yohanes ini, Gak usah ditegasin. kalau aku kan gas. Kalau Yohanes aku pasti tahu. Miras. Waduh. Tolong jangan samakan sama Anda. Kemarin Anda yang beli bir itu, siapa itu kemarin itu? Setelah minum bir pun, yang minum bir kemarin siapa jadi? Aku Semua, Matias tok ya. Bang. Kita Oh, semua semua ya? Semua. Iya, Telingamu tapi kan dengung nggak? Telingamu dengung nggak? enggak sih. Kok aku dengung sendirian ya? Jadi ngung gitu Wah, ada kayak. setan itu. Itu kayak sangkakala itu kayak. Ah, Panggil. makin sangka kalah. Takut dong. 2012. Oke, back to topic. Kalau ada Sadar masalah diri. biasanya Sadar diri. ya kalau misalnya mungkin kalau stres ya jarang aku cerita ke orang soalnya masih belum di fase yang perlu cerita ke orang. Maksudnya fasenya itu masih bisa menghibur diri lah Mas. Gitu. Jadi masih di tahapan masih bisa nyibuin diri lah. Sampai ya gitulah. Nggak sampai depresi itu. Aku mikirnya Yohanes menghibur diri ngomong sama tembok, ngomong sama bantal. Aku kamu bisa bantu aku gak? Diagu ini kamu. Iya aku bisa bantu kok. Tolong bantu cariin PDF ini. Tapi ya emang masing-masing orang punya caranya sendiri lah dalam menanggapi masalah lah ya. Apapun itu, bisa lewat game, bisa lewat kayak tulisan, kayak aku kan lewat tulisan, bisa lewat cerita ke orang atau siapapun. Nah, ini nih. Kalau misal pertanyaan terakhir. Ya, karena durasi. Enggak usah diulang. Ya. Udah tahu terakhir. Pertanyaan terakhir. Kalau ya emang pandemi nggak bisa selesai. Tapi kan ini kan udah vaksin udah jalan, terus katakanlah ya bentar lagi akan mereda pada waktunya. Apa yang kalian mau lakuin pertama waktu pandemi ini surut lah, Matias? Mau protes ke dunia, main ke PBB, ke WHO. Kok cepat sekali kalau kalian mau mengakhiri COVID ini? Saya masih mau di rumah, nggak mau kemana-mana saya. Ini Matias ini introvert, ekstrovert atau apa? Oh, ambivert. Aduh, iya, kayak seperti itu. Enggak. Bercanda. Udah terekam ya ini. Nanti di ciduk saya. Oh enggak, kalau pertama kali kalau udah selesai mau bikin story. Cie pertama kali keluar tanpa COVID, cie keluar tanpa masker, cie naik kereta tanpa masker, kayak gitu mungkin. Sealai-alainya lah aku. Wah, akan sangat merepotkan ya kalau Matias keluar. Cie bisa casting di tempat umum. Tuh kan. Miras. Udah. Lo kan Anda yang nanti jadinya gitu nanti. Oh, ketahuan tingkah laku Matias di podcast akhirnya ketahuan. Kalau Yohanes apa deh? Mungkin mirip-mirip ya bikin story kayak gitu. Cuman apa namanya? Soalnya dari dulu kan ya udah kebiasa gitu loh maksudnya. Udah malah bisa dihitung hampir 2 tahun ya, apalah setahun ya. Setahun nih nanti kalau misalnya jangan sampai 2 tahun lah. Kalau sampai 2 tahun mungkin kita apa namanya? Susah lagi gitu loh buat adaptasi habis COVID gitu. Ya, masuk akal. Pikirannya Yohanes jangka panjang karena 2 tahun susah.
Tapi Sama kayak kita kan kebiasa keluar rumah, ketemu orang, terus kuliah, sekolah gitu, datang ke sekolah, duduk. Nah kalau sekarang udah jalan 1 tahun, malah hampir 1 tahun setengah ini kayaknya ya. Jalan jalan seperempat, 1 Nah, tahun segitulah. seperempat. Jadinya ya kayak persis kejadiannya kayak dulu waktu awal-awal COVID, kita susah nyesuaiin diri gitu. Kan bisa aja nanti kita padahal udah virusnya udah mereda gitu ya, udah balik ke normal lagi walaupun nggak normal amat. Bisa aja kebiasaan yang kita lakuin waktu online gini kan kebawa gitu jadi. Boleh ya. Sebagai penutup, aku akan menginformasikan kalian yang kuliah. Nah, tadi sesuai Yohanes bilang, entah ini emang gak sengaja atau enggak ya. Ini sumbernya dari indoson.id. Hashtag kamu harus tahu. Aduh, saya tak mau tahu. Penting banget ya. Kamu harus tahu, perguruan tinggi diperbolehkan belajar secara tatap muka, tapi SMA lewat daring. Ya, itu informasi saja buat kalian yang akan berkuliah secara langsung dan nanti tugas akhirnya akan langsung ketemu dosen-dosen. Nah, tapi thank you waktunya kalian berdua, Matias sama Yohanes. Terutama aku sendiri juga. Terima kasih Richard benar. Terima kasih Richard waktunya. Iya, sama-sama. Nah, sekarang kan kelihatan yang depresi siapa, yang stres siapa kan sekarang. Udah. Aduh. Udah. Sabar, jangan membanting apapun. Tenang. Ya, thank you waktunya ya Matias sama Yohanes sama diriku sendiri juga. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan. Kalau misal ada salah kata atau salah perbuatan dari kami berdua dan omongan-omongan tidak penting, jangan dimasukkan ke hati, tapi ambil sisi positifnya aja. Walaupun sisi positifnya ada yang sedikit menyenggol apapun, ya mohon diterima. Kita juga bukan manusia sempurna lah ya. Oke, jangan lupa subscribe YouTube channel dari kami. Apa ya? YouTube channel kita apa ya? Ayo Produksi. Oh, Ayo Produksi. Iya 2. Dan jangan lupa dengerin kita di Spotify. Ada lagi teman-teman yang mau diucapin? Follow IG kita Ayo Produksi Iya 2 juga, jangan lupa. Nah, itu juga. Oh, gini. Ini mungkin teman-teman Ayo Produksi yang lain mungkin hampir nggak pernah bilang ya ini. Jangan cuma subscribe, jangan cuma follow, tapi nge-like. Jangan lupa like juga. Soalnya subscribe doang tapi nggak ditonton buat apa? Oh iya. Ini tolong teman-teman. Ya, itu salah satunya juga itu, jangan lupa, berarti diurutin aja ya. Jangan lupa like, subscribe, dan ditonton video, podcast, ataupun semua yang bakal diluncurkan sama Ayo Produksi. Jangan lupa itu dan stay tune di Ayo Produksi. Oke, sekali lagi terima kasih ya teman-teman udah mendengarkan. Terima kasih juga Matias sama Yohanes. Dan terima kasih semua. Dadah.